Aduh, mesin Avanza jebol. Selamat datang di channel Wahyudi Fadila. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sebuah Avanza. Nah, Avanza ini adalah mobil sejuta umat. Nah, ada beberapa hal yang sering penyebab menjadi jebolnya mobil Avanza. Oke, sebelum itu kita akan lihat dulu review Avanza. Nah, kali ini kita akan lihat ya, kita akan review dulu eksterior dari Avanza ini guys. Nah, kalau dari samping sebelah kanan ya, eksterior sebelah kanan nggak terlalu banyak ubahan ya, masih mirip dengan yang lama, tapi dari eksterior di bagian depan ada lampu-lampu yang sudah berubah ya. Nah, dari samping kiri juga nggak terlalu banyak, cuman spion aja yang berubah. Kita lihat dari keseluruhannya ya guys. Ini dari sisi kanan kita lihat yang berubah velg ya. Ini tipe Veloz ya. Velgnya sudah berubah, udah dual tone juga ya. Cuman agak lebih keren ya. Dari sisi spion juga udah model yang lancip ya. Nah, dari depan ini kita lihat nih teman-teman. Nah, lampunya udah terbelah nih kayak Alphard gitu kan, udah beda. Dari posisi fog lamp juga udah lebih sporty ya, beda di bumper ya. Paling dari samping cuman beda di spion. Kemudian untuk di lampu belakang nih, lihat. Nah, dari lampu belakang cuman beda ya, di grill-grill aja sih yang beda, nggak terlalu jauh ya. Untuk tipe yang Veloz ini nggak terlalu banyak sih bedanya. Mungkin itu kalau dari eksterior. Dan kalau kita lihat dari sisi interior nih guys. Nah, sudah pakai kilas ya, sudah pakai kilas entry, sudah pakai apa namanya, start top engine button, suara mesinnya seperti ini. Oke, untuk interior yang berubah panel AC ya. Nah, ini untuk transmisi udah otomatis. Untuk interiornya nggak terlalu banyak yang berubah. Overall ya mirip-mirip juga, nggak terlalu banyak ya. Nah, cuman perbedaan di panel AC. AC-nya udah digital gitu. Nah, ini untuk tipe yang Veloz ya. Oke, mungkin itu aja. Oke guys, nah sekarang kita akan ngebahas mengenai perawatan rutin apa aja sih yang harus dilakukan oleh Avanza tersebut. Nah, Avanza membutuhkan perawatan rutin atau kita sebut dengan preventive maintenance, perawatan rutin servis berkala. Nah, apa-apa aja, di setiap kilometer berapa aja, langsung aja kita. Oke, guys. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk kapasitasnya kita lihat ya, di sini jenisnya MPV, kapasitasnya ada yang 1300 dan ada juga yang 1500. Dan untuk tenaganya di sini 104 horsepower per 6000 rpm dan untuk torsinya 139 Nm di 4200 rpm. Untuk transmisi ada yang manual dan otomatis dan bahan bakarnya bensin. Beratnya sekitar 1 ton lebih dan kursinya ada 7. Oke. Nah, jangan sampai ini kejadian kepada kalian guys ya. Di tengah jalan kalian ngerasain seperti ini. Ini sudah sangat-sangat fatal. Ini yang paling dihindarin dari teman-teman. Nah, jangan sampai ini terjadi pada mobil kalian. Nah, sampai Yang kedua adalah radiator. Nah, radiatornya bocor yang bisa menyebabkan mobil Avanza tersebut jebol. Kalian harus rajin-rajin rutin lihat dari radiator. Apakah dalam keadaan kondisi normal, tidak ada masalah, dan sering-sering lihat di lipstick dari mobil Avanza kalian guys. Nah, jika warnanya sudah aneh, bukan hitam lagi atau bukan bening lagi, udah ke coklat susuan, itu berarti ada indikasi mobilnya sudah kemasukan air radiator ke dalam ruang mesin. Nah, indikatornya apa? Kita sering lihat di dalam di dashboard ya atau di speedometer itu indikator dari temperatur itu sudah naik, sudah ke posisi H. Ya, atau sering kita lihat seperti ini nih logonya untuk indikator bahwasannya temperatur naik. Oke. Nah, ini biasa disebabkan oleh suhu
dari radiatornya yang sudah sangat panas atau sering disebut dengan overheat mesinnya. Nah, adapun yang perlu dicek juga seperti kondisi-kondisi yang seperti ini gitu. Nah, yaitu kondisi kampas koplingnya. Kita lihat, jangan sampai tipis sebelah atau habis sebelah. Nah, dan yang paling penting, komponen yang paling penting adalah oli. Karena di sini adalah jantungnya dari permesinan. Kalau olinya nggak naik atau olinya sudah nggak bagus, tercampur oleh radiator dan lain-lain, itu sangat-sangat tidak baik untuk mesin dan itu bisa menyebabkan kerugian pada mesin kita. Oke, nah kalian bisa pakai salah satu merek oli yang lumayan bagus ya. Tapi ingat, untuk oli itu harus pakai sesuai dengan kekentalannya. Dimana 10 yang 40 tuh ya lumayan. Ini kondisi standarnya sih, oli standar dari si Avanza ini gitu. Nah, jangan lupa untuk pada setiap penggantian dari oli tersebut kita gunain yang namanya engine flush. Engine flush itu apa? Jadi engine flush ini dirancang untuk membantu menetralkan asam mesin yang berbahaya. Jadi engine flush juga membersihkan kerak-kerak komponen mesin internal. Engine flush juga mencegah kontaminasi oli baru dari kontaminan oli lama yang tertinggal pada saat pergantian oli. Jadi sangat bagus ya buat mesin teman-teman. Nah, dan ada juga untuk full injector dan karburator cleaner. Jadi ini bisa dipakai untuk membersihkan injektor. Jadi membuat tarikan itu lebih enteng, irit juga bensin. Oke guys, nah sekarang kita lihat ya, dari pemilik dari Avanza tersebut ada beberapa aksesoris yang wajib harus dimiliki buat teman-teman sebagai owner Avanza. Apa-apa aja? Oke, kita akan lihat. Nah, untuk eksterior teman-teman bisa juga pakai pembersih ya, mulai dari pembersih kaca, body, jadi banyak nih. Ada kaca, body, kemudian scratch, remover scratch. Nah, itu banyak, ada black sign juga ada. Nah, nanti untuk link-linknya saya lengkapin di deskripsi, kalian bisa langsung klik aja link-link di bawah. Nah, nggak lupa juga untuk cover dari mobil kalian guys. Nah, jadi tetap harus ada covernya nih. Kalau misalnya kalian sering parkirkan mobil kalian di luar, jadi sebaiknya dikasih cover. Dan tidak menutup kemungkinan juga di dalam harus pakai cover juga untuk menghindarin hal-hal yang tidak diinginkan nih. Oke, ada banyak macam ya merek dari cover ini. Nah, nanti kalian kalau mau langsung tinggal klik aja link di deskripsi di bawah ya guys. Oke, jebol dari mesin Avanza tersebut terlihat dari mesinnya. Oke, kita lihat dari sektor mesin dulu. Dari sektor mesin, apa yang bisa membuat jebol? Oke, tanpa kita sadarin, pemilihan oli menjadi penyebab utama mobil bisa jebol. Kenapa? Oli yang tidak sesuai dengan ketentuan dari mobil tersebut bisa memperlambat gerakan dari mesin tersebut. Nah, perlahan-lahan lifetime-nya makin berkurang dan hasil akhirnya bisa menyebabkan pengasapan di dalam mesin. Yang kedua adalah radiator. Nah, radiatornya bocor yang bisa menyebabkan mobil Avanza tersebut jebol. Kalian harus rajin-rajin rutin lihat dari radiator. Apakah dalam keadaan kondisi normal, tidak ada masalah, dan sering-sering lihat di dipstick dari mobil Avanza kalian guys. Nah, jika warnanya sudah aneh, bukan hitam lagi atau bukan bening lagi, udah ke coklat susuan, itu berarti ada indikasi mobilnya sudah kemasukan air radiator ke dalam ruang mesin. Penyebab jebol yang ketiga adalah sering dibuat overheat. Yes, ketika mesin bekerja tidak sesuai dengan kondisi normalnya, mesin bekerja terus-menerus, bahkan sering dibuat dalam limiternya gitu. Contoh gini,
kita sering ngegas di antara 7000 rpm. Nah, ketika 7000 rpm di maksimum dari rpm tersebut, maka mobil akan lebih cepat jebol. Kenapa? Nah, pada keadaan kondisi yang selalu dalam keadaan optimal, selalu dalam keadaan maksimal, itu bisa mengurangi dari lifetime. Oke, kenapa mobil diciptakan limiter? Karena limiter diciptakan itu untuk membatasi kapasitas mesin. Jadi ketika dipakai terus-terusan over, maka penyebabnya adalah jebol. Dan kapasitas mesin tersebut tidak mampu untuk menanggulangi mobil tersebut. Oke, penyebab keempat dari jebolnya mesin Avanza itu apa? Dari sistem kelistrikan. Nah guys, buat kalian yang masih hobi untuk memodifikasi dari kelistrikan, kalian harus benar-benar perhatikan kelistrikan dari mobil itu tersusun rapi. Kabel-kabelnya tidak ada yang mencuat-mencuat keluar, lari dari jalurnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ketika ada korsleting yang bisa menyebabkan kelistrikan itu membuat sistem dari kendaraan itu menjadi tidak baik, itu bisa menyebabkan jebolnya sebuah kendaraan. Ingat, jebol dari kendaraan itu bukan hanya dari mesin, tapi bisa disebabkan oleh kelistrikan. Makanya buat kalian yang suka modifikasi audio, lampu-lampu dan lain-lain, pastikan diganti di tempat yang berpengalaman. Itu yang paling penting. Kalian boleh, gak masalah, tapi ingat, tidak asal jumper sana jumper sini, dan yang membuat mesin tersebut bisa bermasalah. Dan yang kelima, penyebab mesin jebol adalah modifikasi yang tidak sesuai. Apa itu? Oke, nah guys, nah, pada saat kalian membuat suatu mesin itu dimodifikasi, tapi memodifikasinya hanya dengan part-part original. Contoh gini, part-part yang ada dalam mobil tersebut masih dalam kondisi original, tapi pemilik atau ownernya itu pengen mobil ini di atas dari rata-rata dengan spek yang sederhana. Contoh dengan meremap, ya kan? Nah, meremap artinya apa? Melepas dari limiter-limiter yang sudah diberikan pada mobil itu dengan kondisi standar. Akibatnya apa? Mobil yang sering dipaksa melewati dari batas limiternya, apa yang akan terjadi? Ya, pasti jebol. Itulah penyebabnya mobil bisa jebol. Jangan asal modifikasi, men. Nah, kalau mau modifikasi boleh meremap, boleh, sangat membolehkan. Tapi ingat, kalau bisa dan kalau punya budget yang berlebih, silahkan pakai yang sudah didesain secara racing. Bisa pakai recu yang racing, bisa. Jadi sesuaikan. Pakai recu racing, kemudian di remap, silahkan. Itu jauh lebih baik. Dan ketika melakukan modifikasi itu, kalian bisa sesuaikan dengan part-partnya. Karena part-part original ketika diracingkan itu ya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu efisien. Makanya sebaiknya teman-teman kalau mau memodifikasi, lihat juga komponen-komponennya. Sebaiknya ini diganti, biar supaya sesuai nih dengan apa yang diinginkan teman-teman. Simpelnya seperti itu. Oke, nah buat teman-teman yang mau desain kaos atau topi secara desain teman-teman sekalian, kalian bisa klik di bawah. Ya, saya sudah lampirkan link-linknya di bawah, silahkan klik link di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya guys di bawah. See you.